Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengawali permenungan seperti biasa, kita berikan senyuman termanis untuk orang-orang yang ada di samping kiri dan di samping kanan kita. Ya, kalau tidak senyum, sabda Tuhan tidak masuk. Karena sabda Tuhan, lihat muka kita yang masam kayak setan, takut dia masuk. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan sangat singkat, padat, dan jelas, Yesus memberikan sabda kepada kita dalam bacaan Injil. Bagaimana kita, orang buta, tidak dapat menuntun orang buta karena akan masuk ke dalam lubang yang sama. Kita harus melihat balok yang ada di dalam diri kita, baru kita bisa membersihkan serpihan kayu yang ada di mata saudara-saudari kita. Dan juga kita harus menghasilkan buah yang baik dari pohon yang baik, yang berasal, semuanya itu berasal dari hati kita. Saya punya pengalaman. Selama saya dari frater tahun 2013 sampai sekarang menjadi imam, saya sudah banyak bertemu orang yang bahasa kerennya zaman sekarang nih, orang-orang yang toksik. Pokoknya omong tentang orang yang lain macam dia paling hebat sudah sedunia. Jadi omong yang jelek-jelek, pokoknya dia paling benar sudah. Ini bisa diumpamakan dalam bacaan Injil pas sekali, bahwa ia tidak melihat balok yang ada di dalam matanya, tetapi ia hanya melihat serpihan kayu saja. Serpihan kayu yang kayak di KTIK tuh, dia hanya melihat itu saja. Sedangkan balok nih macam pembangunan di pastoran ini dia tidak lihat. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, penting kita memiliki hati yang baik agar dapat menghasilkan buah yang baik. Karena di zaman sekarang, saudara-saudariku, banyak yang menyebarkan kebohongan, banyak yang menyebarkan hoax, gosip. Wah, paling suka nih gosip nih. Kebencian, bahkan juga bagaimana pencitraan, sehingga itu mereka seolah-olah mereka adalah pemimpin atau panutan. Jadi perkataan mereka tuh harus didengarkan. Apabila tidak didengarkan, nah maka kita akan menjadi orang baru yang akan diomongkan oleh dia. Jadi saudara-saudariku, seperti perkataan Yesus yang terakhir dalam bacaan Injil, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, jadi adik-adik dari SMA Thomas, ya kebanyakan nih murid-murid saya, dulu mereka masih kecil-kecil, sekarang mereka sudah besar-besar. Ya, kemarin main bola kalah lagi. Untung saya nggak suruh mereka berlutut di lapangan, atau nggak push up 1. Kangen saya push up 1 untuk ngerem mereka. Push up 1 sampai 30 menit gitu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kondisi hati kita melambangkan bagaimana perbuatan kita kepada sesama kita. Apabila kita memiliki hati yang baik, maka kita bisa melakukan suatu pekerjaan, suatu karya pelayanan kepada sesama kita dengan baik. Apabila kita hanya memiliki hati yang iri, dengki, lihat orang bahagia sedikit kita sudah omong, ataupun lihat orang pakai make up, skincare dari Skintific, bukan endorse. Jadi bagaimana kita melihat orang cantik sedikit, ganteng sedikit, mungkin dia pakai bulu mata yang lentik sedikit, kita sudah omong sudah. Bagaimana kebiasaan itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sangat dikritik oleh Tuhan Yesus. Ia mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik, yang pada awal mulanya diciptakan Tuhan baik. Seharusnya kita dalam proses peziarahan kita di bumi ini harus selalu senantiasa baik. Jangan pribadi yang baik ini, kondisi yang baik ini, yang masih putih ini, kita nodai dengan segala perbuatan-perbuatan kita.
walaupun ada sakramen tobat, itu pun dosa tidak semua kita ucapkan. Dosa secara umum-umum saja, supaya cepat, karena kondisi di ruang pengakuan itu tegang, mukanya tidak pernah senyum. Ya, bagaimana saudara-saudariku, sekalipun ada sakramen tobat, kita diajak oleh Yesus untuk bisa memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita, barulah kita bisa memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi baru-baru tersebar hoax bahwa Paus Fransiskus sudah meninggal. Ada yang langsung tanya kepada saya bilang hoax itu Kak, jangan percaya, belum ada surat dari Vatikan. Alhasil Paus Fransiskus sudah kondisinya semakin membaik. Lewat doa-doa kita, lewat segala permohonan kita kepada Tuhan, ternyata Tuhan juga menjawab segala permohonan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, apabila kita ingin memperhatikan sesama kita, maka diri kita sendiri yang harus kita rombak. Jangan hanya besar omong bahwa kita akan bertobat, kita akan menjadi pribadi yang baik, tetapi kita sama sekali tidak merubah diri kita. Jadi sekali lagi Tuhan menginginkan kita, pertama-tama jangan menjadi orang yang munafik. Jangan menjadi orang yang munafik, orang yang bermuka dua. Bagaimana baik di depan orang, di depan Tuhan, di belakang kita malah omong mereka. Lebih lagi bagaimana kita mencaci maki mereka dengan segala keburukan, kekurangan yang mereka miliki. Itu terkadang kita lakukan, bahkan sering fakta yang terjadi, bahkan sering kita lakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, apabila kita melihat orang-orang seperti itu, orang yang tidak mengenal mereka pasti akan percaya, pasti akan memberikan sebutan bagi mereka sebagai kritikus yang pemberani, karena berani mengkritik orang. Setiap hari kritik terus, kritik terus, kritik terus. Tetapi apabila orang yang mengenal mereka, maka pasti akan merasakan meremehkan dia, atau bahkan menyebut mereka sebagai pemain sandiwara yang handal. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, adik-adik semua, jadilah pribadi orang yang tulus. Apabila berbuat baik, maka berbuat baiklah tulus. Walaupun itu hanya sekedar senyuman, tegur sapa. Jangan sampai kita lupa daratan, kita lupa macam kacang lupa kulitnya, kita lupa orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita tidak kenal mereka, tegur sapa mereka. Jangan kita membuat orang-orang di sekitar kita merasa tidak nyaman, karena kita harus bersih terlebih dahulu, baru bisa semua tindakan kita yang berasal dari hati itu kita salurkan kepada sesama kita. Memang bacaan pada hari ini sangat konkret dengan segala kondisi yang kita miliki. Sangat sederhana penyampaian Yesus pada hari ini. Ia hanya ingin kita menjadi pribadi yang baik. Apabila kita berbuat baik dari hati, maka kita akan membuahkan hasil yang baik di dalam kehidupan kita. Apabila perbuatan baik kita tidak diterima orang yang kita tuju, maka kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah pribadi yang baik, yang senantiasa menggambarkan kasih Tuhan setiap harinya, sehingga kita yang ada di sini, yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, selalu menawarkan cinta kasih kepada sesama lewat segala perbuatan baik yang berasal dari hati kita. Seperti biasa. Oh, wis. Ada pantun yang saya siapkan, cukup 2 saja. Makan telur dibagi-bagi. Terima kasih. Hanya kalian aja yang bilang cakep selama ini. Telur itik di dalam peti. Walaupun tidak dihargai, berbuat baik tenangkan hati. Kain lurik bahannya halus, makan es krim rasanya lumer.
Berbuat baiklah secara tulus, bukan hanya sekedar pamer. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya ya akan Yesus Kristus, putra yang tunggal Tuhan kita,